Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setianingsih, NIM 1914101167 dari kelas Ekonomi Syariah E semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan manajemen sumber daya insani. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Sebelum masuk lebih dalam ke tantangan manajemen sumber daya insani, alangkah lebih baiknya kita mengerti apa itu manajemen sumber daya insani. Nah, manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen yang pada umumnya yang meliputi dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Nah, dalam manajemen sumber daya insani ini, semua praktik manajemen sumber dayanya itu spesifik merujuk kepada dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, langsung saja kita masuk ke tantangan manajemen sumber daya insani. Nah, tantangan manajemen sumber daya insani ini ada 6. Yang pertama ada tantangan internal, kemudian eksternal, individual, sosial politik, profesional, dan teknologi. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai tantangan manajemen sumber daya insani ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tantangan internal dan eksternal terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada tantangan internal. Nah, tantangan internal ini muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan, di antaranya adalah finansial, penjualan, keuangan, servis, dan lain-lain. Nah, tantangan internal ini bisa meliputi kekeliruan paradigma fungsi manajer sumber daya manusia, kemudian belum tersosialisasinya pemahaman tentang fungsi sumber daya manusia, dan yang terakhir, mahalnya investasi di bidang sistem informasi sumber daya manusia. Nah, kemudian kita akan ke tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal dalam manajemen sumber daya insani ini meliputi peraturan pemerintah, teknologi, tantangan dalam bidang ekonomi, tantangan dalam bidang demografi, kemudian politik, persaingan, dan yang terakhir globalisasi. Yang selanjutnya kita akan membahas tantangan individual. Nah, tantangan individual dalam manajemen sumber daya insani ini meliputi yang pertama mencocokkan orang dan organisasi. Nah, yang kedua etika dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga produktivitas. Yang keempat pemberdayaan. Yang kelima ketidakamanan pekerjaan. Dan yang terakhir ada perbedaan individu dan karyawan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan sosial politik. Nah, tantangan sosial politik ini terbagi menjadi dua, ada sosial budaya dan politik hukum. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang tantangan sosial budaya. Informasi mengenai sosial budaya masyarakat itu perlu dipahami oleh profesional manajemen sumber daya manusia atau sumber daya insani dalam pengambilan keputusan bagi perencanaan dan perekrutan pegawai. Nah, persepsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik, peranan wanita merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Kondisi sosial budaya berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, kepercayaan, pandangan, dan gaya hidup yang terbentuk dari adanya dinamika pendidikan, kebudayaan, agama, dan faktor etnis lainnya. Misalnya, pandangan pegawai mengenai pekerjaan itu sendiri. Kemudian ada tantangan politik hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan organisasi itu beroperasi. Nah, kendala-kendala politik atau tantangan-tantangan politik dan hukum dapat ditunjukkan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak menguntungkan organisasi, seperti perampingan struktur organisasi publik atau birokrasi pemerintahan. Hal ini menuntut manajer sumber daya manusia atau manajer sumber daya insani menyesuaikan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam organisasi publik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tantangan profesional. Para pengguna tenaga kerja akan lebih memilih mereka yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin tinggi, dan produktif. Nah, manajemen sumber daya manusia memerlukan staf sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan tertentu, dan barangkali pengalaman yang cukup.
Staf manajemen sumber daya manusia juga dituntut untuk memahami operasi secara keseluruhan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang terakhir ada tantangan teknologi. Teknologi adalah salah satu tantangan bagi manajemen sumber daya insani atau manajemen sumber daya manusia. Peranan teknologi modern pada manajemen sumber daya manusia itu sangat kuat. Misalnya, teknologi informasi yang telah mengubah segalanya. Contoh pendekatan teknologi pada manajemen sumber daya manusia. Misalnya, perekrutan dengan menggunakan media sosial, penggunaan aplikasi bersama antara atasan dengan staf, dan untuk menilai nilai pegawai di organisasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.